Dokter Tirta. Yoi. Gak usah gue kenalin lah ya. Dia lebih terkenal lagi. Kebalik lu yang terkenal. Lu yang terkenal masalahnya. Video lu trending berapa kali. Tapi lu bener-bener semua orang tahu semua kalau gue mungkin ada segmen tertentu. Mungkin karena COVID nih semua Indonesia. Jadi lu bener-bener sekarang ini jadi panutan untuk COVID. Nah kebalik, gue malah tahu lu dari tahun lalu. Iya ya. Iya, karena beberapa skincare yang lu kritik itu Lu pakai. Lu pakai. bukan. Lu endorse. Gue gak pernah pakai lihat deh. Beberapa yang dipakai itu, yang lu kritik itu salah satu temen-temen yang biayanya itu temen-temen gue. Oh. Ngadu lah, terus gue bilang ya sesama teman sejawat, gue mendukung apa yang dia lakuin, itu haknya dia ngeritik. Thank you, brother. Kalau lu ngerasa nggak salah ya lu tinggal buktiin secara berkas gitu. Kan Sip. kritikan lu kan bener, BPOM, zat-zat yang ada di situ lah, terus Haki dan kawan-kawan. Kalau lu bener ya buktiin, tapi kalau lu ngelawan dengan cara pelaporan, lu semakin kelihatan lu takut. Jadi dari tahun lalu sudah tahu ya? Dari 2019. 2019. Oke. Pertanyaan gue nih, kenapa lu ke COVID sih? Jadi awal mulanya emang gua sih produk untuk edukasi dari lama. Jadi dari 2014-15 pada waktu aku tugas di internship itu pertama kali di sebuah kabupaten di Sleman, Kabupaten Sleman di daerah namanya Turi. Dari situ ke Kapuskesnya itu sengaja menempatkan aku di edukasi untuk 4.000 orang. Nah dari situ aku kebiasaan edukasi, bantu dinas kesehatan setempat, bantu GM dan bantu kawan-kawan. Nah di 2020 aku masih ingat pada waktu akhir Februari, aku minta izin ke dekanku. Dekanku bilang, Prof. Ova ya udah lanjutin aja edukasinya lewat media sosial akhir Februari. Terus awal Maret itu Pak Jokowi mengumumkan 2 yang positif Depok. Aku inisiatif menghubungi kawanku itu adalah seorang polisi, dia Bang Ayub Dipo, dan menghubungi Bang Ardila sekarang di Polda Metro. Kita bagi masker pertama kali di Manggarai. Nah saat itulah ternyata impactnya bagus. Nah disitulah aku terjun, dikasih SK dari Menteri Kesehatan, dikasih SK BNPB saat itu yang sekarang udah pensiun, hormat buat Pak Doni. Terus di 2021 SK aku dikasih langsung dari Kementerian Kesehatan. Tapi lu berani banget ya, vokal banget ya. Ya karena Lu memang nggak takut diculik gitu? enggak, itu zaman udah hilang. Zamannya udah hilang ya. Itu dulu ya. Dulu banget. Ya enggak ya. Mungkin kalau sekarang dulu tukang bakso, tukang sampah banyak. Tapi lu nyaman sekarang dengan menyatakan Sekarang apa sih ya? Menyatakan edukasi, bukan edukasi juga sih, kadang-kadang lu juga kritik ke pemerintah. Iya, Lu kalau tajam banget lagi kan. kalau gitu. orang tuh kalau di zaman dulu aku kebiasa di 2013. Jadi kebetulan aku di FKUGM aku seorang senat. Oh. Jadi emang udah terbiasa organisasi, ngeritik dosen, ngeritik BPJS tuh sering. Waduh. Konsekuensinya juga banyak. Tapi untuk yang segi kali ini itu jadi gini, kita kan seperti biasa dokter kalau ngeritik satu obat atau make up, itu kan orang ngomongnya lu ngancurin. Pasti akan ada yang image kayak gitu kan, lu ngancurin rezeki orang. Loh, kita kan sebagai dokter harus memberitahu kan salah benar. Nah, sebagai anak muda dan dokter dan aku pengusaha, aku selalu ngomong kalau pemerintah bagus tak dukung. Tapi kalau ada yang salah kita kritik. Cuman nggak setiap anak muda itu ngerti. Anggapannya kalau ngeritik anti terus. Sekalian dukung jilat lu itu. Sekalian dukung pemerintah kritik amin. Nah, itulah yang anak muda itu sekarang beda. Kayak menjadi sebuah gaya hidup kalau lu anti pemerintah. Jadi permasalahan itu, orang Chinese tuh jarang yang kayak gitu. Lu Chinese kan? Chinese. Oh, gue nggak ke pemerintah. Gue kan ke apa ya? Idealis gue ke produk lah. Kalau lu kan kayak gue nggak ikut BEM, gue nggak ikut yang kayak gitu, kayak organisasi kayak gitu. Biasanya orang Chinese tuh memang nggak begitu aktif lah dunia seperti itu punya. Tapi memang dari cara dia ngomong aja ini kayak temen gue di BEM ini kan, orang idealis di universitas gue kan kayak gitu punya kan. Gue malah kalau di BEM itu lawannya kan senat itu yang ngekat anggarannya BEM. Oke, ini jarang banget sih. Jadi kalau gue itu dari basian masa lalu gitu. Kalau orang bilang basian ya. Jadi aku udah pernah sering ngomong cuman jadi di Mei 98 kan kita tahu lah. Aku tinggal di kota Solo yang itu kena dampaknya lumayan parah. 12-13 Mei, mamaku saat itu sampai kantornya dibakar, loncat dari lantai 2. Dan aku kan bapakku Jawa, pribumi, mamaku Chinese. Jadi aku tahu sendiri pada waktu itu papaku nggak bisa ngontak mamaku selama 12 jam untuk pulang selamat, tapi stres nangis-nangis 7 hari 7 malam. Dan aku kan mengunjungi pada waktu itu aku mengunjungi kantor sama tetanggaku, pengen tahu kan. Itu lihat mayat dibakar, terus lihat aku disembunyiin anak orang-orang kampung, rumahku di pribumi, dan lihat konflik rasialisme sampai yang pulih itu baru 2000-an. Nah dari situ kan kita
sering bergaul sama teman-teman kampung, teman-teman sekolah yang vokal kan. Sampai ada dari kecil aku umur 8 tahun tuh ngerasa bahwa ada yang nggak beres, sampai orang nggak bersalah apa-apa dibakar. Itu benar dibakar loh, Pak. Jadi aku lihat sendiri mayat di Matahari Singosaren itu jadi abu tuh udah. Dan pada waktu 2002 aku masih ingat, kalau nggak salah Balai Kota Solo samping sekolahku juga dibakar. Jadi aku udah terlalu sering lihat kerusuhan yang akhirnya membuat doktrinasi bahwa kalau kita diem aja kita kelak akan dibakar gitu. Jadi aku harus bersuara ya. Di eventnya saat itu bersuara. Emang dari SD, akhirnya SMP aku organisasi, SMA aku organisasi 2 tahun, kuliah aku organisasi, dan aku selama di kedokteran selalu menjadi ketua kelompok dan ketua di sekjen angkatan. Oh, biasa. Emang si Sopal itu. Beda banget dengan gue ini, memang kita satu jurusan tapi beda. Jadi beda kepribadian. Tapi kepribadiannya kan karena masa kecil. Kalau misal di 98, 99, 2000 tidak melihat konflik rasial di Solo, mungkin aku nggak akan kayak gini. Dan melihat Chinese sama Puff pada waktu itu di Solo tuh ngegap. Dan aku kan dua-duanya campuran. Jadi di keluarga aku di biasa aja, tapi kalau di lingkungan Chinese mereka masih takut aku karena papa aku pribumi. Di pribumi mereka sulit terima karena aku Chinese gitu. Tapi untungnya di Kampung Baturan masih nerima. Nah, karena sevokal itulah aku melihat progresnya Solo kayak apa. Makanya aku memutuskan untuk vokal karena aku berpikir saat itu kalau nggak vokal aku diinjek. Ngelawan aku di situ. Kan dibully nggak enak. Jadi pada waktu aku di SD kelas 4-5 aku dibully kan. Kelas 5 berantem terus. Bully. Aku tuh bolak-balik ke BP itu 4-6 kali. Di SD, SMP ya. SMA diskor sekali. Emang hubungan emosional dan temperamen tuh bermasalah. Dan tapi di SMA dilampiaskan ke organisasi sama komunitas. Okay. Jadi makanya ketika COVID, ya vokal itu sebenarnya kegiatan dari lama, udah bodo amat. Kenapa? Karena bullying di media sosial tuh nggak sekeras bullying tahun 98 loh. Masih mending ya. Oh, di bullying medsos mending dong. Gue nggak ngikuti 98, gue belum kena bullying. Belum jadi saksi, cuma lihat di berita doang. Iya, bullyingnya di konflik di Solo itu parah loh, sampai bertahun-tahun. Dan aku memutuskan masuk negeri itu karena pengen lihat. Karena aku di swasta terus karena ketakutan mama kalau di negeri aku dibully. Aku pengen ngelawan itu dong. Ternyata aku masuk game ya fine-fine aja, nggak ada bullying. Oh, betul banget itu. Masuk negeri tuh fine-fine aja. Jadi itu hanya ketakutan paranoid karena kita trauma masa lalu. Aku malah lebih nyaman sekolah di negeri daripada waktu sekolah di. Wah, galak Pak. Suster Bruder tuh galak banget. Nah itu lawan tawuran dikit skors. Buset. Hari ini Dr. Tirta, kita mau ngomongin soal COVID nih, karena Dr. Tirta kan terkenal banget dengan COVID ya. Saya sudah undang orang untuk bertanya. Ada 5 orang yang saya pilih, kasih giveaway ini. Nanti nama yang dipilih nanti silakan hubungin DM nanti ya. Tapi saya mau disclaimer dulu nih, supaya saya nggak diketawain Dr. Tirta dan nggak ketawain kalian semua ya. Walaupun saya dokter, saya nggak ngikutin COVID nih A sampai Z. Oke. Jadi saya juga nggak begitu tahu sampai mendetail dalam banget. Dan yang saya tanya ini murni dari ketidaktahuan saya dan murni dari ketidaktahuan masyarakat awam. Oke. Saya wakilkan di sini. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nih. Ini pertanyaan semua umat. Dian NR.93. Kapan sih COVID hilang? Kalau dari jawaban orang sih, kemarin Perdana Menteri Singapura udah bilang COVID gak akan hilang. Okay. Itu data POS. Pak Jokowi udah bilang tahun lalu harus adaptasi. Joe Biden juga bilang yang sama. WHO, CDC bilang sama. Jadi COVID itu nggak akan hilang. Kelak tetap kita yang beradaptasi dan menghadapi COVID selayaknya common cold dan DBD. Cuman kapannya itu dari WHO dan CDC mengatakan kalau 70% dari sebuah negara itu sudah pernah terpapar entah dari infeksi langsung atau lewat vaksin. Kalau nggak bisa hilang, kenapa masih harus dibatasin? Nggak boleh mudik, ini nggak boleh buka, ini nggak boleh ini, ada prokes ini, aturannya ini. Kan bisa hilang, atur aja semuanya. Nah, itu ada 2-3 pandangan. Lu kayak tokoh politisi ya gitu. Lah ya benar kan kayak gini kan. Kita kan dibatasin nggak boleh mudik, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan dengan harapan bahwa corona ini bisa hilang. Ingat loh, waktu kita di lockdown, waktu kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja. Ingat kan waktu pertama kali ini kan. Harapan kita apa? Setelah kita di lockdown, kan corona hilang. Lalu waktu itu ada angin segar kalau ada vaksin, corona hilang. Nggak hilang, itu tetap orang. Sekarang vaksin ada. Orangnya bilang pula kan nggak bisa hilang. Kalau nggak bisa hilang, ya sudah buat aja aturan seperti apa untuk jangka panjangnya. Jangan ini di blok. Itu juga nggak bisa hilang. Emang nggak bisa hilang. Jadi kalau dari orang-orang Kemenkes ya, atau orang Kemenkes kan aturannya pasti dari teman-teman yang ahli, dari standar jurnal dan kawan. Intinya COVID nggak hilang tapi bisanya dikontrol. Sampai kapan di pembatasan itu ada? Kalau dari teman-teman
dari ahli yang bersumber adalah sampai 70% sebuah warga negara itu sudah terpapar atau vaksin sudah mencapai 70%, mencakup 70% dari warga. Masalahnya kan vaksin di Indonesia tuh masih jalannya bertahap. 3-4% kalau gue baca data ya. Ya emang. Dan walaupun dosisnya sudah mencapai 60 juta, 80 juta, tapi pemberian 3-4%. Jadi tingkat vaksin yang sudah tersedia dan penyerapan itu rendah. Nah, karena vaksinnya masih rendah, otomatis dibatasin. Kenapa? Satu, ada mutasi. Kedua, dari awal memang benar katanya Pak Dokter, dari awal tuh kita sebenarnya setengah-setengah. Seandainya kita dulu ngikut Australia, seandainya ya, kita kritik nih, seandainya kita ngikut Australia, di mana misalkan mikro lockdown, Jakarta lockdown, atau Amerika Serikat atau Taiwan, mungkin nggak akan kayak gini. Tetapi ya, karena virus baru dan saling menyalahkan, akhirnya kita tengah-tengah, yang menyebabkan penegakan hukum itu atau penegakan pembatasan itu tidak adil di setiap orang. Gue nggak sependapat soal itu sih, karena menurutku juga pembatasan, kebetulan pendapat gue pribadi tapi ya, pembatasan kemarin tahun lalu lockdown itu menurut gue nggak efektif sama sekali. Toh sama aja. Sekarang corona juga ada di mana-mana. Toh kita bisa kerja kemana-mana juga kan kayak gitu kan. Ya, terus bener. kita 2 bulan itu kayak kita wasting time bener. Perekonomian bener-bener hancur secara keluarga, secara pribadi orang-orang kan. Kenapa nggak ya seperti sekarang aja? Kayak yang sekarang ini di-copy ke 2 bulan yang lalu, yang 2 bulan waktu kita bener-bener kayak lockdown semuanya kayak gitu punya kan. Satu Indonesia di lockdown. Ya. Apa namanya? PSBB. PSBB, kalau kita gitu bilang punya, PSBB kan? total. Toh negara-negara lain juga membuat seperti itu juga nggak lebih baik juga daripada kita. Kayak contohnya Singapura buat seperti itu. Toh sekarang lockdown. Lagi-lagi. Kan nggak ada, bukan artinya, weh sudah pesta nggak ada yang pakai masker, nggak ada corona di situ, tetap aja ada. Ya kalau dari misalkan seperti ini ya, jadi kan namanya virus baru, Dokter Richard. Jadi kalau virus baru itu kan orang pasti adaptasi. Kayak contoh dulu CDC mengatakan pakai masker untuk orang sakit. Lalu sebulan direvisi lagi, semua orang pakai masker. Dan sekarang udah diubah lagi, pakai masker yang bagus tuh 1 masker medis, 1 masker kain. Tahun lalu dibilang lockdown tuh efektif, tahun ini ternyata dibilang tidak efektif. WHO mengatakan lockdown nggak efektif. Terus tahun lalu mengatakan bahwa vaksin tuh bisa mengurangi, total bisa hilang. Sekarang dikatakan bahwa vaksin tetap masih bisa kena. Jadi virus baru COVID ini masih menjadi sebuah hal yang harus diteliti lebih lanjut karena mutasinya memang berkembang lebih parah. Itu alasan kenapa si Singapura sampai menutup total lagi. Nah, kalau dari saran sih yang kemarin terjadi yang udah pembicaraan adalah ya sesuai dengan kata-kata Perdana Menteri Singapura dan kata-kata tokoh-tokoh ahli yang udah ada di dunia, memang harus mau adaptasi. Fokusnya dari tahun lalu kalau edukasinya saya nih secara pribadi nih, beda sama pemerintah, itu fokusnya tetap masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Karena kembali jaga jarak itu sangat sulit untuk dilakukan di Indonesia. 1, KRL, 2, terminal, 3, perkantoran. Mau kita menjaga jarak 2 meter pun, in fact akan tetap ada seorang orang yang susah untuk menjaga jarak. Nah, fokusnya saya tuh selalu yang makan masker dan mencuci tangan. Dan fokusnya saya pada waktu itu edukasinya bukan disanksi, tetapi saling menganjurkan. Nah, yang jadi masalah adalah sanksi itu diterapkan terus. Nah, sanksi yang diterapkan terus ini akhirnya menyebabkan penegakannya kan nggak semua orang. Karena yang membuat kesalahan terlalu banyak. Akhirnya terjadi narasi nggak keadilan. Itu menyebabkan COVID nggak kelar-kelar di Indo. Karena dramanya di Indonesia itu lebih parah daripada yang penegakannya. Terus kedua, swab antigen. Itu harusnya dari dulu, dari September aku udah ngeritik bahwa swab antigen, rapid test antibody, atau serologi itu buat screening, bukan untuk syarat perjalanan. Nah, ini yang jadi masalah di Indonesia. Swab antigen menjadi syarat perjalanan yang sehingga mengakibatkan banyak oknum yang memanfaatkan swab bekas di Medan. Terus habis itu ada yang korup, masker bekas, atau surat palsu. Nah, ini yang mengakibatkan Indonesia tuh nggak maksimal. Harusnya memang benar. Yang terjadi adalah kita tuh sudah tahu bahwa COVID di Indonesia tuh menyebar lumayan parah. 1, anggaran harusnya digunakan untuk memaksimalkan posyandu, puskesmas, dan orang-orang yang di lapangan. Kedua, tidak perlu ada sanksi, tetapi fokus untuk edukasi. Kayak zaman dulu posyandu, edukasi TBC, kan anggarannya cukup. Ketiga, meningkatkan kader-kader posyandu. Yang keempat, namanya kita misalkan daerah A tuh COVID, ya udah Kudus nih sama Pati apa Bangkalan. Itu kalau kita tanya, lab PCR ditingkatkan, rumah sakitnya tingkatkan. Kayak Bandung naik nih, tapi Pak Wali Kota bilang ditingkatkan. Oke. Jakarta potensi naik nih, Wisma Atlet ditingkatkan. Nah, itu yang menurut aku lebih efektif daripada kita membuat aturan yang akhirnya tumpang tindih satu sama lain. Sekolah contoh. Sekolah ini agak
pro kontra. Kemarin Pak Nadiem bilang apapun resikonya harus dibuka. Terus hari ini Pak Menkes bilang dibuka tapi pembatasan. Ini kan udah dua hal berbeda. Tapi nanti deh kita kalau mau bahas itu nanti. Jadi intinya vaksin juga tidak akan menyelesaikan COVID. Ya, jadi vaksin itu, jadi ujung-ujungnya itu statementnya gini. Pada waktu September, aku udah bilang bahwa kan ada sebuah flyer. Vaksin datang hatiku gembira. Itu orang pertama yang kritik aku. Sampai beberapa orang di pemerintah tuh keberatan. Karena aku bilang orang divaksin itu tetap bisa kena. Nah, tetap yang paling penting adalah lu divaksin apa enggak pun, kalaupun ada dosisnya nggak cukup. Kalaupun dosisnya cukup, belum semua orang mau divaksin. Jadi ngapain kita vaksin kalau misalnya nggak? Karena masih antri. Nah, ujung-ujungnya kan adalah saling jaga diri, pakai masker, cuci tangan. Nah, vaksin ini kan ibarat melatih kekebalan kita, Dok, supaya kalau ada kena COVID kita gejalanya nggak berat. Makanya diutamakan orang-orang beresiko. Nah, fatalnya nih, problem di lapangan, Dok, orang lansia kalau divaksin, harusnya kan mau. Aku udah bilang, kakek nenek itu kalau divaksin, belum pernah kan ngerasain. Orang pemerintah itu kan jarang ke lapangan. Aku kan orang puskesmas, Dok. Aku itu bener bilang, orang tua kalau divaksin, jawabannya itu cuma satu. Aku tuh udah tua, bentar lagi mati. Vaksinnya buat yang muda. Lah kan aku udah bilang, orang pemerintah itu nggak percaya orang atas. Tak tunjukin ini orang lansia itu, kan 60 tahun ke atas. Nggak percaya nih. Di Jakarta oke. Coba ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa aja masih di Jawa. Silakan ke nenek-nenek kakek, mbah-mbah, babuyut yang kakung. Pasti jawabannya satu. Aku tuh udah tua. Vaksinnya buat yang muda. Padahal dari Kemenkes dan teman-teman dokter harus lansia. Tetap dipaksa. Orang gelem. Nggak mau. Nah, akhirnya perdebatan kan. Akhirnya vaksinnya buat lansia stuck. Diturunin sekarang jadi 50 tahun. Nah, ada usulan, yuk buat yang muda. Tapi kan nggak boleh. Maka sekarang dosisnya ada, yang lansia masih agak terhambat, yang anak muda minta terus. COVID-nya belum kelar. Sesuai prediksi tahun lalu. Orang anggap cenayang. Itu bukan cenayang. Itu hal yang mudah diprediksi. Kenapa? Orang yang sering berdinas di puskesmas, itu tuh udah tahu ya. Yang di bawah itu apa yang dibutuhkan. Udah tahu. Cuma kan orang di atas ini ngertinya adalah tahu beres. Gua order 70 juta dosis, yang penting bawa beres. Ya cobalah Bapak pernah ketemu pasien yang kakung. Bahasa Indonesia nggak ngerti, taunya bahasa Jawa, taunya jamu, taunya jahe. Sekalinya divaksin itu TBC yang dulu gede banget tuh segini. Yang pasti ada cacar di sini. Nah, divaksin COVID, mereka aja COVID nggak ngerti. Yang gue kecewa sebenarnya sih, gue pikir vaksin itu nyelesain COVID. Belum. Ternyata enggak. Emang enggak? Jadi setelah gue vaksin, gue juga tetap harus pakai masker, tetap harus fokus, tetap harus jaga jarak, tetap harus di-swab. Ya. Sebenarnya intinya itu adalah di masker dan cuci tangan ya. Cuci tangan. Kalau swab antigen itu hanya untuk orang yang tetap ada gejala, bukan untuk orang perjalanan. Itu memboroskan. Kalau kayak gitu menurutku strateginya harus diganti. Menurutku ya. Iya. Jadi pemerintah mungkin terlalu fokus pada pencegahan, vaksin. Kalau gue sih pikir-pikir kayak gitu punya nggak bisa hilang. Vaksin nggak bisa nyesain masalah. Kalau kayak gitu ya udahlah terserah. Rumah sakitnya aja dibanyakin. Nah emang kayak gitu harusnya. Itu udah usul dari kemarin. Jadi kadernya puskesmas banyakin, puskesmas dikuatin, rumah sakitnya bednya dibanyakin. Tuh nggak bisa dicegah juga penularannya. Nah memang, tapi kan keputusan ada di atas. Oh gitu ya. Tapi lu setuju ya? Memang setuju. Semua dokter pun akan bilang bahwa yang paling harus diperhatikan adalah fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, labnya. Emang benar dari dulu. Cuman mereka lebih pilih swab antigen di bandara. Karena ini nggak tepat strategi sih menurutku. Apakah swab antigen di bandara tidak mencegah penularan? Nggak juga sih. Kalau dengan seperti ini divaksin aja nggak mencegah penularan kok. Nah memang, tapi kan kepala satgas COVID aja kan bukan dokter. Loh, kan boleh ngomong. Loh, tapi kepala satgas COVID, Menkesnya kan bukan dokter. Menkes, wamen dokter tuh baru pas Januari, Pak Dokter Dante. Itu aku ngomong kritik dari awal. Nah, kan aku bilang, kalau yang megang tenaga ahlinya Prof. Wiku, oke, dokter hewan ahli virologi. Nah, kalau pengen ini selesai, balikin ke ahli epidemiologi, Dokter Pandu Riono, Dr. Joe Griffith dari Griffith University, gak masalah. Tapi yang penting mereka usulnya pasti sama, perkuat paskes, perkuat lab, perkuat tracing, perkuat tes. Jadi tes swab antigen itu bukan buat syarat di bandara, tapi buat tracing. Misalkan kampung A kok yang COVID tinggi ya, swab antigen ini ngasih ke situ. Ya harusnya itu kayak gitu. Harusnya. Aku ada hal satu contoh itu larangan mudik. Aku ngeritik itu H-4. Wah kena hujannya parah aku. Soto lu kadrun lu. Gue cuma bilang,
lu orang lapangan nih. Aku tanya polisi tuh setuju. Emang susah. Gue bilang nih, ini susah nih larangan mudik nih, tetap susah. Endingnya adalah setelah Lebaran, skat gak ada, swab antigen di rest area. Itu usul gue di YouTube, gue bilang. Terus ngapain lu hujat dulu gitu kan? Ujung-ujungnya dilakuin juga. Terus gue bilang, aku udah nge-tweet di Twitter, H+7 Lebaran. Menurut kalian yang naik COVID nanti mana? DKI atau luar DKI? Aku udah bilang. Terus netizen tuh bilang, voting, luar DKI dong, 80%. Aku udah bilang, dugaanku Jawa Tengah. Soalnya orang mudik di Jawa Tengah banyak jebol. Tinggal Jawa Tengah perkuat aja vaskesnya. Status Menkes seminggu lalu nelpon. Dok kudus jebol. Gue udah bilang kenapa lu nggak aware di situ? Kalau sudah tahu angka mudik naik, sesimpel ini. Oh, mudik nih. Lu call kayak Gubernur Jateng, perkuat rumah sakit. Dan bener, rumah sakitnya nggak siap. Dari Kudus, kena ke Pati. Dari Surabaya, mudik darat ke Bangkalan. Ya wajar. Nah, ini kan terjadi berulang kali. Terus wali kota kemarin bilang, Bandung terancam kolaps. Ya lu pikir aja, bos. Orang kemarin pas mudik, Bandung tuh hotelnya full. Lo kok bisa tahu? Nah kan aku edukasinya di Bandung, Karawang, Cikarang. Ya jelas tahu aku. Rame. Nah, makanya kan jadi gini kan kita tahu. Makanya kalau ada orang-orang usul, walaupun masih muda tuh dipertimbangkan. Ya karena mungkin kan mereka nggak di lapangan jadi nggak tahu. Ya terus sama ada beberapa kayak gym. Om Deddy tuh bilang, Dok, olahraga boleh, sepak bola boleh, ya kan? Basket boleh, sepedaan boleh. Kok gym gue ditutup? Kan gue bingung juga ya. Ya ini bukan gue yang nutup. Terus Om Deddy dibilang, kalau komplainnya kan di aku kan. Curhat itu. Tapi kan aku bilang, emang bener. Secara orang tuh harus bilang, nge-gym tuh sehat. Tinggal di lab. Toh dibatasi. Fisik, bukan buat party, buat apa. Kalau restoran boleh, nge-gym tuh boleh. Ending-endingnya tuh boleh, tapi kapasitas maksimal tetap bleeding. Ya, karena Om Deddy kaya raya aja tuh, gym tetap dibuka itu. Kalau orang normal udah tutup itu pasti. Makanya kan aku bilang, terjadi tumpang tindih. Dan aku setuju usulnya Dr. Richard, bahwa di masa kayak gini, pembatasan tuh udah gak relevan. Yang kita bisa batasi adalah aktivitas. Jadi kayak orang mau ke pasar, orang mau apa, tetap kuota 50%, oke. Tapi kalau rata-rata larangan mudik, itu udah gak relevan. Emang benar. Jadi yang buka semuanya, tapi yang penting 50%, saling mengingatkan, batasi sanksi, perkuat vaskes, perkuat rumah sakit. Ya. Cuman yang tergantung atas tuh. Karena aku ngerasain sendiri, tokoku di Jakarta tuh tutup 6 dari 17. Tinggal 11. Tapi di luar Jawa, tokoku tuh laris. Gak ada bedanya pandemi apa enggak. Makassar tetap omset tinggi. Palembang kerampokan tokoku. Semprot. Nggak tahu itu. Pas pandemi aku kerampokan Palembang. Tapi tokoku luar Jawa itu sukses semua. Justru yang di Jawa. Jakarta hancur. Kenapa? Ya gak ngerti. Makanya aku bingung. Di Jakarta tuh tokoku down 6. Tapi di Makassar naik. Dan aku berbicara data. Karena kan aku pegang omset toko. Jadi kalau di luar Jawa, aku tanya ke teman-teman kan, gimana di daerah ini? Gak ada COVID di situ. Kayak mereka nggak peduli COVID. Nah terus kan akhirnya orang Jakarta ngerasa kayak nggak adil kan. Kenapa yang ditegasi itu hanya kami orang Jabodetabek ditambah Jawa Tengah atau Jawa Barat, Jawa Timur. Tapi sementara kita keluar Jawa, itu tetap nggak seketat di Jakarta. Itu ada pertanyaannya nanti di belakang. Ada. Karena aku di omset tuh merasa, kok di Makassar tetap laris. Terus kita lihat coffee shopnya di Palembang rame, di mana rame. Karena aku ngerasa nggak adil aja. Kalau memang sebenarnya gini, COVID itu tidak bisa membedain kerumunan A dan B. Tapi kalau saran dari aku, kalau tidak bisa adil kepada setiap orang, tidak bisa menetapkan kerumunan A penjara dan penjara penuh karena kerumunan, ya udah nggak usah ada hukuman. Masa ntar lu maling kenapa lu? Maling bang, maling. Lu masuk penjara kenapa lu? Mukulin orang bang, bunuh bang. Lu kenapa? Kerumunan bang. Yang lu kenapa? Nggak pakai masker bang. Waduh, kayak kalau sepele banget ya. Iya. Menurutku gimana ya bang? Kayak Dok gimana ya? Kayak akhirnya nanti akan ada banyak orang yang menuntut keadilan. Misal nih satu orang ditindak, kayak contoh ada satu bar, kafe atau tempat hiburan dirazia. Tetangganya nggak dirazia, ini nggak akan terima Dok. Ini yang jadi masalah sekarang. Jadi aku bilang COVID di Indonesia itu ada, tapi dramanya lebih kenceng. Oke. Pertanyaan kedua nih ya, ada dari Eva Safitri 90. Ini sistem pembelajaran tatap muka sebentar lagi akan diberlakukan. Bulan Juli 2021. Lu tuh jurnalis, politisi kok tanya lu susah-susah sih. Ini lebih mending ditanya jurnal. Enggak, ini gue beneran punya
punya anak dan dikabarin memang katanya mau sekolah nanti tatap muka bulan Juli. Tapi gue mandangnya ini ada dua sisi nih. Satu, kalau anak gue nggak sekolah tatap muka, ada yang kurang. Jadi dia kayak nggak dapet ilmu yang seharusnya, sosialnya juga nggak dapet, kayak nggak dapet sosial, nggak dapet apa-apa, EQ-nya nggak dapet kayak gitu. Menurutku ya. Di satu sisi lagi, kalau sekolah, anak-anak ini mana bisa jaga prokes? Nggak bisa. Anak gue umur 5 tahun, umur 6 tahun pakai masker aja, kita aja orang tua pakai masker sedang dipelorotin, apalagi anak-anak. Pandangan lu gimana? Kalau dari aku adalah ada dua opini di sekolah, kita pahami. Opini pertama adalah opini orang tua yang emang kaku. Orang tua ini itu nggak mau anaknya sekolah karena takut. Dan itu hak mereka. Opini kedua adalah orang tua yang memang jujur sudah mulai kewalahan. Loh, buatnya gampang, tapi ngurusnya nggak mau. Bos, asal lu tahu, ngurus 2-3 anak barengan, mainannya cuma satu. Lu pernah ngadepin orang berantem cuma mainan Hot Wheels doang? Wah, aku udah pernah. Belum mengajari banyak orang, mengajari dia, tanya ini itu. Dan yang paling penting, anak itu kalau tidak ketemu temennya, rewelnya setengah mati. Nah, akhirnya kan Pak Nadiem buat solusi. Yang pertama, sekolah dibuka. Ya kan? Nah, Pak Menkesnya bergening, buka boleh, tetapi ada protokolnya. Jadi kalau dari aku, dari kacamata aku dokter umum dan seorang orang tua dan pengusaha, aku setuju sekolah dibuka. Tentu teman-teman dokter ada yang nggak setuju, dokter anak terutama. Nggak ini. Gue cuma bilang, aku berkaca dari anakku selalu tanya, kapan ketemu temen? Dan karena dia itu nggak bisa bersosialisasi, dia hanya bisa berkomunikasi sama aku. Sosialnya jadi rendah. Untuk anakku tuh bisa karena untungnya dia tak liatin YouTubeku terus. Liatin YouTube bapaknya ngegas. Nah, tapi kocaknya sempat di Instagram tak viralin, dibantah aku. Makan sana. Ogah, kurang ajar kau. Lah kan bapak juga nggak makan. Wah, sialan nih orang yang belajar dari anak sendiri. Tapi anak sendiri kan. Nah, dari sini kita bilang akhirnya anak ini akan meniru orang tua. Tapi kan nggak semua orang tua tuh peka. Ada yang dia kerja 9 jam. Ada yang ibunya juga kerja. Beda-beda ya. Beda-beda. Akhirnya karena anak-anak ini mengkopas orang tua, kalau orang tuanya nggak bisa mencontohkan yang baik, wah anaknya bisa jadi gagal. Ya kan bahaya. Dan intinya nggak semua orang tua itu bisa mencontohkan hal baik. Makanya aku setuju sekolah dibuka dengan pembatasan supaya anak-anak ini tuh bisa masuk dan ketemu temennya. Jadi dia bisa bersosialisasi, ketemu, dan guru-guru ini juga nggak cuma siswa stres. Banyak dosen tuh curhat sama aku stres. Iya. Dosen tuh stres karena dia itu ngajar susah payah, mahasiswanya tidur, nilainya jelek. Itu bukan hanya pikiran mahasiswa, dosennya stres. Jadi akhirnya dosen juga curhat, ya mereka setuju dibuka asalkan sesuai dengan peraturan. Aturannya. Jadi gue sepakat sih tentang hal ini. Tadi sebelum ngobrol sih gue sebenarnya masih di tengah-tengah kan bingung kayak gitu. Tapi setelah ngobrol dengan Dr. Tirta, gue sepakat sih. Gue setuju juga ini buka. Karena nomor satu tadi kan pertanyaannya, COVID juga nggak bisa hilang. Tuh. Mau sampai kapan anak kita nggak sekolah? Nggak tatap muka. Iya, betul. Toh juga nggak bisa hilang. Betul. Apa yang mau ditunggu? Apa yang mau diharapin? Kayak gitu punya kan. Toh juga nggak bisa hilang. Jadi kita setuju buka, tapi mungkin dengan protokol kesehatan yang baik. Edukasi yang baik ke anak-anak. Betul. Siapa tahu dengan anak-anaknya edukasinya lebih baik, justru dia ngajarin bapak ya kan? Iya. Wah, salah itu pakai maskernya itu. Iya. Kayak gini tuh. Betul. Kalau dari aku tuh ngajarin ke anak-anak itu, jujur kan tadi bilang orang tua aja nggak pakai masker, apalagi anaknya. Ya anaknya kalau nyontoh. Tetapi anak tuh patuh sama guru. Dan aku bilang mengajari ilmu kesehatan ke anak sejak dini itu lebih bagus daripada orang tua. Soalnya apa? Pada waktu di TK, anakku tuh diajari cuci tangan. Dan tanpa COVID pun anakku tuh udah cuci tangan sebelum makan. Jadi sebenarnya dengan adanya masker kan aku ngajarin terus anakku tuh pakai masker. Dia selalu yang memakai masker kemana-mana. Malah dia ngingetin, loh, Al pakai masker apa-apa enggak? Wah, sendiri orang ajar juga kan ya. Tapi bener, makanya aku setuju sekolah tuh dibuka sebenarnya dari Maret karena nggak adil. Kenapa aku bilang nggak adil? Gini dok, dokter udah lihat ke pasar, udah lihat mall, udah lihat bioskop, buka semua. Mall itu tingkat kunjungan 1,7 juta per bulan. Okay. Rata-rata. Wah, apal dari mana lah? Gua kan punya event, punya industri event. Aku juga industri retail tahu. Jadi 1,7 juta per bulan. Sekolah itu asalkan bisa dikontrol dan edukasi dengan baik, anak-anak tuh akan bisa mencontoh dengan baik. Itu pertanyaan orang-orang. Setuju gue. Cuma permasalahannya ini ada pertanyaan selanjutan nih dari Sherlina Munaf. Wow. Tuh, siapanya Sherlina Munaf? Nggak tahu apa nih nama ini. Dia bilang kayak gini, ini juga bersangkutan. Dunia usaha banyak yang dilarang buka. Ya, mungkin dengan sekolah buka, yang lain efeknya pelan-pelan buka semua nih. Ya, tapi banyak ketidakadilan nih kalau gue lihat.
masih banyak usaha yang dilarang buka. Salah satu contohnya nih, spa di Jakarta, Jabotabek itu nggak boleh buka. Sudah 1 tahun lebih loh. Lu bayangin Zen orang yang buka. cari. Hah? Zen buka. Zep bukan spa. Oh, masas doang. Zep itu klinik, Bo. Oh iya, Zen. Bukan Zep, Zen. Hah? Zen, ZTM. Zen. Zen buka. Zen buka ya? Buka. Refleksi, nggak tahu. Zen refleksi buka. Refleksi. Gua nggak tahu. Tapi yang jelas tempat spa tutup. Tadi gua baru survei di hotel, tutup dia bilang, mengikuti aturan pemerintah. Jadi gue survei juga beberapa tempat kayak Bandung masih tutup juga. Tapi masalahnya di Palembang, di Medan buka. Ya itu. Di kota-kota lain buka. Nah kan sama kan kayak komplainku, omsetku di luar Jawa tinggi, yang toko cuci sepatu, tapi di Jakarta hancur. Diskotik, klub malam, Jakarta tutup. Ya, parah. Kota-kota lain nggak ada COVID, joget-joget. Temanku tur. Adil nggak sih? Nggak adil kan? Nah justru itu pertanyaannya. Makanya kan aku bilang, aku usul dari beberapa waktu yang lalu, kalau yang soal kerumunan ini, kalau tidak bisa adil kepada satu kafe, ya jangan nutup, jangan satu kafe ditutup, satu enggak. Karena ini akan menjadi masalah. Lu tapi kan ini, ya karena alasannya Satpol PP ini, dia menindak kalau ada aduan masyarakat. Masalahnya emang semua masyarakat tuh ke klub, iya kan? Kan selalu Satpol PP itu ngomong, dia menindak kalau ada aduan masyarakat. Pertanyaannya, emang masyarakat mana yang selalu ke klub tiap hari terus ngevideoin? Gua main di depan X. Lu cepu, berarti emang kerjaan lu itu. Nah, makanya jadi permasalahan adalah Jakarta itu super. Dan aku ngerasain kakunya kayak apa. Dan tidak hanya spa, LS kena, mani-pedi kena, ya kan? Industri-industri kayak rumah makan, fitness, gym, kolam renang, Ancol, itu kena semua. Dan itu mengakibatkan tempat futsal aja omsetnya bisa drop. Dan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan orang akhirnya keluar Jawa. Kenapa? Karena di luar Jawa lebih enak. Terus COVID-nya jadi nyebar. Gimana sih? Ya kan aku bilang kan, gara-gara apa? Karena dia ngerasa, luar Jawa longgar, gue luar Jawa aja. Terus begitu COVID-nya longgar, begitu angka COVID luar Jawa naik, yang disalahin rakyatnya. Ya sebenarnya kenapa? Kalau lu nggak bisa adil kepada setiap orang untuk menegakkan peraturan kafe mana ditutup, kafe mana dibuka, ya udah nggak usah, tapi pengetatan di vaskesnya. Itu udah benar, itu setuju, yang benar itu. Gue nggak ada usaha sih ke sana, cuma kasihan aja sih. Menurutku berapa banyak tenaga kerja yang kerjanya cari makannya di situ. 1 tahun lebih ini kan nggak cari makan. Event dok, hancur dok. Aku kan industri di event dok. Aku cari makan di event juga gitu. Dan aku jalan tuh kalau di pameran, exhibition masih bisa. Aku IMS tuh masih bisa. Karena aku suka fashion, IMS otomotif. Musik hancur. Musik sampai sekarang tidak bisa perform sama sekali. Yang jadi masalah, musisi ini sering protes. Konser-konser ya. Konser nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Nggak boleh. Ada konser. Jadi kalau nyanyinya cuma bisa di YouTube. Ya. Dan nyanyi Saya di sampai bar, kafe, ya, resto, paling cuma kayak gitu. 40 Tapi nggak- orang. berapa orang cuma yang nonton kan Ya, kayak gitu. Dan kan dibatasi. Sekarang kalau dokter nih punya restoran satu lah, anggap aja kita pengusaha kan, kita punya restoran satu, ngundang artis, let's say 15 juta, suruh main di kafe, buat balik modal harus 400 orang, kuota 25%, berarti 100 orang, udah boncos. Kalau jadi restoran, gue nggak akan ngundang kan, nggak makan kan. Nah akhirnya orang-orang seperti ini kan dipikirkan, nasibnya musisi gimana, pegawai film gimana, PH gimana. Nah, ini yang jadi masalah. Nah orang PH ini pasti bersuara, di mall kok boleh, KRL kok tetap rame, kantor tetap rame. Kok gue nyanyi nggak boleh? Nah, kok nggak nggak boleh, nggak bisa jawab juga ya. Nah, karena nggak bisa jawab, yaudah kengetat aja vaskes. Apalagi mereka bilang, gue di Jakarta doang, kok nggak bisa manggung. Oh, mudah-mudahan petinggi dengar. Soalnya mungkin lupa, banyakan kan kerja. Tapi ini nanti dikasih waktu ya dok. Iya. Siap. Gue selalu kok. Gue terakhir gak dikasih waktu, digoreng gue ini.